Perkenalkan, nama saya Muhammad Lamda Gibran Ramadan. Saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai materi virus. Mohon disimak baik-baik supaya tidak ada materi yang terlewat. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama yang saya sampaikan yaitu pengertian dari virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri dari virus. Ciri-ciri dari virus ada 4, yaitu yang pertama, virus bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Yang kedua, memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Yang ketiga, virus bersifat seperti benda mati. Contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Yang keempat, berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 nm atau nanometer. Untuk materi selanjutnya yaitu bentuk dari virus. Bentuk dari virus bermacam-macam. Salah satunya yaitu berbentuk batang seperti TMV atau tobacco mosaic virus, berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus, berbentuk bulat seperti HIV, lalu berbentuk filamen atau benang seperti virus Ebola. Materi selanjutnya yaitu struktur dari virus. Virus tidak digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus bakteriofag yaitu kepala, kapsid, asam nukleat, leher, dan ekor. Materi selanjutnya yaitu cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obaligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Bagaimana virus mengenali inangnya? Yaitu menggunakan sistem log K atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi 2 kisaran, inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya virus flu burung, bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja, seperti virus flu, dan menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan. Itulah cara hidup virus. Kita lanjut ke cara perkembangan virus. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintetis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi 2, yaitu daurolitik dan lisogenik. Daurolitik terjadinya disebabkan oleh ketahanan sel inang yang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Untuk daurlisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inangnya lebih kuat daripada daya infeksi virus. Materi selanjutnya yaitu manfaat virus. Virus juga memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika, bisa digunakan untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Bisa sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya.
Untuk materi terakhir yang saya sampaikan yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya akan menyebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu cacar varolia yang disebabkan oleh virus jenis Ostrophovirus. Yang kedua, campak disebabkan oleh morbillivirus. Yang ketiga ada AIDS yang disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Lalu flu disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Dan masih banyak virus-virus lainnya. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.